Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk keterlambatan live yang sudah terjadwal. Oke, saya minta maaf karena ada keterlambatan jadwal untuk live karena ada sedikit kendala. Oke, hari ini kita langsung ke lanjutan materi. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa jenis iklim. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang iklim all demand. Iklim all demand adalah memiliki ciri khas iklim yang menghubungkan pertanian dengan iklim. Nah, bulan kering pada iklim all demand itu kurang dari 100. Ini kuncinya di sini. Ya. Untuk bulan lembab itu 100 sampai 200. Dan bulan basah itu lebih dari 200. Kuncinya yang harus kalian pahami cukup ini: kering, lembab, dan basah. Nah, selanjutnya dalam mengklasifikasikan iklim all demand itu ada A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E dengan beberapa bulan basah dan bulan kering. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Contoh, ya, saya akan hilangkan dulu ini. Oke, Januari. Jadi bulan untuk all demand itu ada bulan basah, bulan lembab, bulan kering. Bulan basah itu lebih dari 200. Ya. Bulan lembab itu 100 sampai 200. Bulan kering itu kurang dari 100. Oke. Selanjutnya kita coba mengklasifikasikan curah hujan pada bulan ini. Jenis bulan Januari 220, berarti dia bulan basah. Februari bulan basah. Maret bulan basah. April bulan basah. Nah, Mei ini karena tidak ada 200 berarti dia termasuk bulan lembab. Juni bulan lembab. Ya. Nah, kemudian Juli. Juli di sini itu ada bulan kering. Bulan kering, dan bulan kering. Dan ini yang sisanya 200 lebih, berarti dia masuk ke bulan basah. Oke, sekarang kita hitung jumlah bulannya. Bulan basah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bulan lembabnya itu ada 2. Bulan keringnya itu ada 4. Nah, ini berarti kan sudah. Nah, kemudian setelah kita ketahui ini, langkah selanjutnya adalah kita klasifikasikan. Oke. Kita klasifikasikan. Nah, ini kita klasifikasikan
Kita klasifikasikan tadi bulan kering, bulan basah, bulan kering, lembab. Nah, bulan basahnya, bulan lembabnya itu ada 2, bulan keringnya itu ada 4, dan bulan basahnya itu ada 6. Ya. Nah, sekarang bulan basahnya ada 6. Berarti masuk ke sini. Ini. Ya. Nah, kemudian yang kita lihat cuma bulan basah dan bulan kering. Bulan keringnya itu ada 4, berarti ini. Ya kan? Nah, berarti kalau kita tarik garis dia ketemunya ini. Jadi, tipe iklimnya adalah tipe iklim C3. Ini. Ya, zonanya klasifikasinya C3. Ini untuk tipe iklim all demand. Nah, kemudian kita lanjut materi. Oke. Selanjutnya adalah iklim menurut Köppen. Menurut Köppen itu iklim itu ada AM, AM, AW, BW, C, D, dan E. Oke, kalian mesti sering mendengar tipe iklim ini, tetapi apa sih maksudnya A, B, C, D, E? Itu seperti apa? Nah, persebarannya itu seperti ini, dan bagaimana cara mengklasifikasikannya? Oke, saya ajari. Ya. Oke, pertama iklim A. A itu tropis. A, B, C. Nah, ini aja, wis. A, B, C, D, E. Ya. A, B, C, D, E. Karena nggak kelihatan, saya buka yang ini aja. Nanti kalian bisa lebih jelas kalau pakai yang ini. Ya. A itu tropis. Dan ini itu adalah F. Ya. F, M, W. Jadi kalau pertama yang baca itu kita baca depan dulu A. Ya. Kalau AF berarti nanti gabungannya ini. AF berarti iklimnya hutan hujan tropis. Ya. AM berarti muson tropis. AW itu sabana tropis. Jadi kuncinya ada pada depan dulu D. Depan dulu kita lihat A, B, C, D, E. Kemudian yang kedua itu W, S. Ini W, ini S, ya. Dan untuk tipe kering itu ada 3, itu ada H, K, N. H, K, N. Kalau digabung, ini kan B. Ya. Digabung berarti menjadi B, W, H. Iklimnya gurun panas. Iklimnya gurun kering. Jadi sampai ke bawah. Kemudian yang C. C. Itu ada S, W, F. Ya. S, W, F. Itu ada C, S, A. C, S, ini A.
CSA. CSA berarti iklim mediteran dengan musim panas yang kering. Nah, ini open. Kemudian ada D. D itu mikrotermal, ada S, W, F. Ya, ada A, B, C, D. Berarti di sini kita 1, 2, 3. Berarti D, S, A. Deskripsinya ini. Oke, selanjutnya iklim E. Ada T dan F. Iklimnya kutub. Berarti di sini ada E, T. Iklimnya adalah tundra. Sedangkan EF itu iklimnya adalah salju abadi. Ya, nanti untuk detailnya ini semua nanti akan saya bagi materinya bagi yang mau DM saya. Nanti akan saya bagi file ini. Ya. Nah, sekarang kita coba menjawab soal tipe iklim open seperti apa. Oke. Ya. Untuk iklim open. Contoh, perhatikan karakteristik wilayah tersebut. Terdapat hutan berpohon lebat, curah hujan bulan kering rata-rata lebih dari 60. Terdapat di iklim tropis. Klasifikasi iklim open terdapat berdasarkan karakteristik itu adalah. Nah, sekarang kuncinya ada pada iklim tropis dulu. Ya, ini juga sama iklim tropis. Nah, iklim tropis tadi itu depannya A, ya kan? Iklim tropis yang pertama itu adalah A, ya. Kemudian ada yang tiga di sini, ada AF, AW, dan AM. AM. Nah, AF, AW, dan AM. Nah, AF itu adalah hutan tropis. AW itu adalah sabana. AM itu adalah muson. Musim, hutan musim. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya. Pertama berarti ini AF. Berarti soal yang ini C, ini salah, yang D ini salah. Sama. Ini salah, ini salah. Nah, kemudian AF, AW, AM. Kita lihat lagi. Pohonnya seperti apa? Ya. Kita sudah tahu bahwa sabana itu adalah daerah dengan rerumputan. Hutan musim itu berarti pohonnya menggugurkan daun pada musim tertentu. Berarti untuk nomor 1, karena iklim tropis berpohon lebat, berarti dia jawabannya adalah AF. AF. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini, karena dia adalah rerumputan, ya, rerumputan itu berarti jawabannya adalah AW. Oke. Nah, untuk buktinya kita bisa melihat lagi materi yang sebelumnya ini. Nah, ini AW. Nah, ini AW itu sabana hutan musim. Oke, jelas? Oke, kita selanjutnya ke materi selanjutnya.
Yang selanjutnya adalah Indonesia mengalami beberapa musim, yaitu karena dia di wilayah tropis, ya, di wilayah tropis. Saat matahari berada di balik utara, itu berarti di sini tekanan udara menjadi negatif, ya. Di sini menjadi positif. Karena di sini itu banyaknya gurun, uap yang dibawa ini uap kering, ya, uapnya uap kering, sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Ini berarti untuk angin muson timur, ya. Jadi gini Dek, saya ajari cara menghafal. Timur itu berarti kalian menghafalkan ini. Nih. Utara, selatan, timur, barat. Angin muson timur, cara menghafalkan bahwa Australia itu berada di timurnya Indonesia. Ya, berarti kalau musim kemarau yang bertiup adalah angin muson timur. Oke? Ini. Nah, selanjutnya adalah angin muson barat. Seperti tadi cara menghafal bahwa kita gambar dulu arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Asia itu berada di sebelah barat. Ini, ya. Sehingga anginnya adalah angin muson barat. Kok bisa? Karena posisi matahari itu ada di sini. Posisi matahari di sini, sehingga di sini bertekanan negatif atau ini tekanan udaranya. Nah, angin airnya tekanan udara di sini positif, angin airnya bergerak dari Asia menuju Australia dengan membawa uap air. Ya, ini. Sehingga wilayah di Indonesia mengalami musim penghujan. Ini untuk angin muson barat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah dipol mode. Dipol mode itu termasuk salah satu faktor di mana Indonesia mengalami perubahan cuaca, ya, perubahan musim. Oke, nomor 1, Laut Samudra Hindia Barat Sumatera bersuhu tinggi sehingga bertekanan negatif. Jadi merah ini adalah suhu plus, berarti tekanan udara suhu berbanding terbalik dengan tekanan udara. Saat suhunya panas berarti tekanan udara rendah. Saat suhunya yang di sini yang kedua, lautan timur benua Afrika bersuhu rendah sehingga bertekanan positif. Ini suhu min, tekanan udara menjadi plus. Angin bergerak dari tekanan positif menuju negatif. Ya, berarti dari dekat benua Afrika menuju Indonesia, ya. Sehingga angin yang bergerak menuju barat dengan membawa awan di bagian Indonesia bagian barat menjadi musim hujan. Jadi di Indonesia bagian barat ini
itu mengalami musim hujan. Ini dipol mode negatif. Dipol mode negatif. Ya. Oke. Selanjutnya dipol mode positif. Ya. Pertama, di Indonesia itu suhunya min. Jadi tekanan udara plus. Ya. Di dekat benua Afrika itu suhu plus, tekanan udara min. Sehingga angin bergerak di sini. Ya. Lautan Samudra Hindia Barat Sumatera bersuhu rendah sehingga bertekanan positif. Ya. Lautan timur benua Afrika bersuhu tinggi sehingga bertekanan negatif. Sehingga angin bergerak menuju timur benua Afrika dengan membawa awan hujan menyebabkan bagian Indonesia mengalami kemarau. Di sini hujan, di sini kemarau. Ya, ini untuk dipol mode positif. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang El Nino, La Nina, dan netral. Ada 3. Pertama ada 1 ENSO. ENSO itu ada 3. 1 netral, 2 El Nino, 3 La Nina. Yang pertama akan kita bahas adalah netral. Netral dulu. Fase netral. Fase netral itu sebenarnya maksudnya fase netral gini, yang umumnya terjadi, ya. ENSO, El Nino Southern Oscillation. Fase netral itu pertama terjadi upwelling, ya. Dengan suhu rendah karena kan dingin, bersuhu dingin berarti suhunya rendah. Ya, tekanan udara menjadi positif. Bertiuplah angin pasat. Angin pasat membawa uap air, kemudian di sini itu suhu panas. Tekanan udaranya itu menjadi negatif. Ya, sehingga angin yang membawa uap air itu menguap dan turunlah hujan. Ini, ya, ini untuk fase netral. Fase netral itu maksudnya adalah fase yang biasanya terjadi. Oke. Nah, selanjutnya setelah fase netral itu kita akan membahas fase kemudian kita akan bahas yang La Nina, yang ini berarti, ya, yang La Nina. La Nina itu sebenarnya hampir sama dengan fase netral. Yang membedakan adalah sirkulasi water lebih kuat, ya. Upwelling yang ada di daerah Pasifik Timur, ya, Pasifik Timur itu membawa pertama ini tekanan udaranya menjadi positif, ya, karena suhunya negatif. Angin pasat timur membawa uap air lebih kuat, ya, dan yang bersuhu panas itu terdorong ke wilayah Indonesia. Ya, tadi kan di sini, sedangkan di sini. Nah, di sini Indonesia bertekanan negatif. Sehingga di Indonesia
Kan ini membawa uap air. Kemudian uap air menguap dan turunlah hujan. Dampak dari La Nina adalah ini, Indonesia akan banyak hujan sehingga berpotensi banjir dan tanah longsor. Ini ya. Oke, yang terakhir adalah El Nino. El Nino itu gini deh. Sebenarnya waktunya Indonesia itu mengalami musim hujan, tetapi karena adanya El Nino, sebenarnya Indonesia mau mengalami musim hujan, tetapi karena adanya El Nino, Indonesia menjadikan musim kemaraunya lebih panjang. Ya. Kan musim itu standarnya itu kan April, Oktober itu musim kemarau. Ya, sedangkan Oktober, April itu adalah musim penghujan. Ya. Nah, sekarang gara-gara El Nino, Indonesia mengalami musim kemarau lebih panjang. Kenapa bisa terjadi? Pertama, perubahan suhu di Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Perubahannya adalah suhunya menjadi panas. Suhunya menjadi panas. Plus sehingga bertekanan negatif. Ya. Pertama ini dulu. Gara-gara ini yaitu Indonesia yang harusnya ini, yang kedua ini, angin musim barat yang membawa uap air mengarah ke tengah Samudra Pasifik karena perbedaan suhu. Jadi yang harusnya di sini hujan, tetapi namanya angin kan bergerak dari tekanan positif menuju negatif. Di sini itu selisihnya terlalu jauh. Jadi selisih suhu itu mempengaruhi kecepatan angin. Ya, ini membawa uap air yang harusnya hujan di Indonesia, tetapi dia mengarah ke sini. Uap airnya. Nah, uap airnya kemudian menguap dan terjadi hujan di tengah dan timur Samudra Pasifik. Di sini nanti banyak hujan, Peru, Ekuador, tetapi di Indonesia itu akan mengalami kemarau panjang. Ya. Jadi ini adalah fenomena yang terjadi, yaitu tadi fase netral, El Nino dan La Nina. Yang terakhir ini adalah El Nino. Oke. Ya. Untuk pertemuan hari ini saya sudahi dulu. Ya. Saya sudahi dulu. Materinya adalah atmosfer. Bagi teman-teman yang ingin memiliki presentasi yang saya buat, ini, silakan kamu download aplikasi Focus Sky, ya, Focus Sky. Nanti kalau yang mau minta materinya akan berbentuk PDF. Ya, hasil live ini nanti akan saya upload di Instagram. Saya akan upload di YouTube channel, yaitu channelnya adalah
kalian subscribe channel ini. Subscribe channel ini agar saya bisa nge-live di YouTube juga, sehingga sosial media yang saya gunakan lebih banyak dan GeoHappy lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atas kehadiran dalam live streaming materi atmosfer. Hari Kamis nanti kelas 11 saya lanjut materi kebudayaan. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Kalau ada yang tidak paham atau belum memahami, silakan kalian boleh DM saya atau WA di nomor yang sudah saya kasih di profil GeoHappy. Jangan lupa subscribe channel GeoHappy Rifki Pongkor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.